Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Jamal, pelajar PAI di SMA Al-Biruni, peserta PPG dalam jabatan tahun 2025, program studi pendidikan agama Islam di LPTK UIN SMM Syekh Nurjani Cirebon. Nomor peserta 32056001727. Nomor induk mahasiswa 202411 berikut pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Jabbar. Dengan nomor pendaftaran PPG 20 24 110 10 786 mengajar PAI dari SMA Al-Biruni. Baiklah, kita bacakan susunan asalnya. 1. Pembacaan Al-Quran. 2. Absen siswa. Sebelum belajar, kita bagaimana kita baca Al-Quran dulu dengan bacaan Al-Qurannya. Sebelum belajar, mari kita sama-sama membaca doa. Baca doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, terima kasih. Ini belajar, mana kita mau absen dulu. Yang pertama cinta, kedua rombaya, tiga abdi gopur, Abdul Salam, Samira, kemudian yang terakhir adalah Siti Mamuna. Mana kita membarunya, mana anu, bagaimana kabar anak-anak? Alhamdulillah. Kurang kompak lagi. Baik, terima kasih. Baiklah, sampai pembelajaran peserta didik memahami beberapa cabang atau sumber iman, keterkaitan antara iman dan Islam dan ihsan. Tujuan pembelajarannya, silakan
dalam masa peserta didik memahami beberapa cabang iman, subul iman, keterkaitan antara iman, Islam, dan ihsan. 2. Peserta didik dapat menjelaskan pengertian subul iman. 3. Membacakan dalil tentang sohibul iman. 4. Menganalisis secara memenuhi persyaratan sohibul iman. Terakhir, Membiasakan sikap dan karakter memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, menutupi aib orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Sok ngomong mantik. yang pertanyaannya 1. Siapa yang menapabit orang tua untuk berangkat ke sekolah, tetapi justru pergi bermain sisir dan tidak masuk sekolah? Ayib Pak. Ayib. Ini. Pak. Nah, nomor 2. Siapa yang pernah makan di kantin sekolah kemudian karena merasa makanannya tidak enak kemudian membuangnya di tempat sampah? Iis Pak, Iis. Oh, Berdiri dong, Is. sama. Sekali lagi jawabannya, yang jawab silakan. Sekali lagi. Yang menemuan, silakan. Jawab nomor 2 nanti. Siti Pak, Siti. Ya. Nomor 3 ya. Siapa yang pernah melakukan ghibah atau fitnah? Agni Pak. Oh, ini. Ini sama Samsul Pak. Ya. Agni kedua sama si. Materi yang sekarang yaitu suhibul iman. 1. Memenuhi janji. 2. Mensyukuri nikmat. 3. Memelihara lisan. Dan yang terakhir, menutup aib orang lain. Selanjutnya, mari kita lihat, menyimak video yang akan ditayangkan. Katanya sih di depan taman, masa tahu itu kakaknya. Oh, kamu nggak dulu. Apa
Ini ada hadis ya, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi menyebutkan, dan barang siapa yang menutupi aib seseorang muslim sewaktu di dunia, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Sesungguhnya Allah akan senantiasa menolong seorang hamba yang selalu ia menolong saudaranya. Ajaran dia lanjutkan begini. Iya deh, kita bayar dulu yuk. Kalau usah udah pembayaran nih, sekali-sekali kita pakai kalian. Ada pesan? Silakan yang mau pesannya apa tentang video yang ini. Nah, Ya, Pesan moral yang bisa saya ambil dari video tadi, satu, memelihara lisan. Jadi kita tidak boleh menyakiti hati orang lain dengan cara memelihara lisan. Jadi kita harus memelihara lisan dengan cara tidak melakukan ghibah. Biasanya perempuan yang ghibah tuh. Tidak berpikiran buruk tentang orang lain. Utamakan husnuzon. Ya, cukup itu pesan moral yang bisa saya tangkap dari video tadi. silakan dua orang lagi paling depan. Lagi perempuan. is Mungkin dari video itu saya bisa menangkap menutup aib orang lain, seperti jangan membicarakan aib orang lain. Ya. Ya, terima kasih. Silakan. Ya, kembali 3 kelompok. Ya, 1, 2, 3. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Silakan ngomong. Ya. Kelompok 1 langsung seorang siswa meminta kepada orang tua untuk berangkat dari rumah
menuju ke sekolah. Akan tetapi justru membolos dan bermain game online bersama temannya di online atau tidak menepati janji. Nomor 2, ya, kasus 2, seorang siswa tidak mau untuk bersekolah karena tidak diberikan motor baru. Padahal sudah memiliki motor lama atau tidak mensyukuri nikmatnya. Nomor 3, seorang siswa bercerita kepada temannya dengan mencerita yang dibuat-buat dan tidak sesuai dengan yang sebenarnya, menjadi agar cintanya tidak kalah menarik daripada cerita teman yang lainnya atau tidak memelihara lisan. Silakan. Solusinya siswa itu sebenarnya mensyukuri apa yang dia punya, Tindakan yang harus dilakukan. tidak tindakan yang harus dilakukan, ya mensyukuri apa adanya. Waktunya sudah habis. Silakan untuk presentasi ke depan. Tiap kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan sebuah kasus. Perkenalkan nama saya Muhammad Budi. Saya Syafudin. Saya Dia Rahmatullah. Saya Rata. Ingin mempresentasikan kasus nomor 2. Seorang siswa tidak mau untuk bersekolah karena tidak dibelikan motor baru padahal sudah memiliki motor lama. Tidak mensyukuri nikmat. Solusi yang kami dapat adalah siswa tersebut harus lebih mensyukuri apa yang sudah dimiliki karena sesuatu yang kita miliki belum tentu dimiliki oleh orang lain. Mungkin itu yang bisa kami tangkap. Barangkali ada yang mau bertanya, silakan. Ada pertanyaan saja. Ya, silakan. Kan di situ kan solusinya mungkin harus lebih bersyukur. Nah, bagaimana cara bersyukurnya itu, Kak? Bersyukur. Karena kan perasaan bersyukur mutlak dari Allah, Kak. Ya, Bagaimana caranya, Kak? bagaimana cara bersyukur? Ya, kita harus melihat ke bawah, melihat siapa lebih bawah, yang lebih bawah. Kita sudah punya motor, lihat teman, nggak punya motor, naik sepeda, supaya kita bisa menimbulkan rasa bersyukur tersebut. Kita bisa jalan, lihat teman, nggak punya kak. Jadi kan secara tidak langsung kita bisa alhamdulillah saya mah punya ini, gitu menurut saya. Tapi jika kasus ini terlihat jika kasus ini terjadi karena gengsi loh, Kak, bagaimana cara menyelesaikan kasus? Kan biasanya seperti itu, Kak. Gengsi Kak biasanya loh, Kak. Gak usah teman sama gengsi, udah gitu. Ya kan Anda yang gengsi. Harus membatasi pergaulan dari anak tersebut.
Ada yang mau dayangan lagi? Kelompok 3. Kelompok 1 dayangan lagi. Kedua. Jika tidak ada yang dayangan lagi, saya tutup presentasi dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silakan ngomong 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, untuk limanya mau yang mengenal kekuasaan oleh angan baru oleh guru yang Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang anak-anak. Ya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Masih semangat? Masih. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, Bapak pun masih semangat. Dan insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan membuat sebuah proyek dari barang-barang yang ada di lingkungan sekolah, dan Bapak mengharapkan kalian bisa memanfaatkan barang tersebut menjadi yang bernilai ekonomi atau bermanfaat untuk digunakan oleh kalian sendiri. Lebih baik lagi apabila barang tersebut bisa bernilai ekonomi. Dan mudah-mudahan dengan proyek kali ini menjadi bekal kalian di kemudian hari, sehingga kalian bisa berwirausaha nantinya, bisa memanfaatkan barang-barang yang ada di lingkungan sekitar kalian yang tadinya tidak bernilai ekonomi menjadi bernilai ekonomi. Apa sih bernilai ekonomi itu? Artinya bisa dijual. Ya. Yang paling tidak boleh itu adalah menjual orang. Sekarang kan lagi ramai. Orang dikirim ke Kamboja untuk diambil organ tubuhnya. Naudzubillah min. Jangan sampai tergiur kalian oleh dengan iming-iming gaji yang tinggi, ya, pendapatan yang lebih besar dibandingkan di sini. Tapi ternyata wah, membahayakan diri kalian sendiri, merugikan diri kalian sendiri. Jadi jangan menjual orang, jangan menjual diri sendiri. Jangan jual ya. Kalian bernilai ekonomi tidak? Oh, bernilai ekonomi ya, tapi jangan dijual ya. Ya kalau mau dijual itu jasa, kemampuan, cara berpikir, tenaga, jangan menjual yang lainnya ya. Tuh, itu ya, bisa dipahami semuanya. Jadi membuat sesuatu dari barang yang bernilai, kira-kira bernilai ekonomi atau bisa bermanfaat untuk diri kalian sendiri. Dari mana Pak barang-barangnya? Dari yang ada di lingkungan sekolah. Nah, nanti Bapak minta kalian keluar dari sini, maksudnya dari kelas, cari barang-barang yang bisa kalian manfaatkan. Paham ya? Paham ya? Ini sudah dibagi kelompoknya sudah belum? Sudah. Kalau sudah, berarti kalian sudah paham. Dan memang pada pertemuan sebelumnya kan sudah digambarkan. Berarti sekarang tinggal eksekusinya saja. Ya, pada pertemuan sebelumnya sudah digambarkan. Hari ini tinggal kegiatan intinya, eksekusinya. Paham semuanya? Silakan keluar. Pak, makan. Nanti itunya jangan sampai terlihat ya.
Dok, cari apa yang kira-kira bisa dimanfaatkan di lingkungan sekitar sini. Ini Pak, pintu bisa dijual Pak. Bisa, bisa. Nah, ini. Nah, tuh terus yang lancip. Mangin ketika pas ada yang mangap tuh. Baik, apa yang sudah tadi Bapak sampaikan dan jelaskan sudah dikerjakan semuanya? Sudah. Sudah ya? Kalau sudah coba silakan ditunjukkan apa hasil karyanya. Baik, kelompok 1 hasil karyanya dari nanti Bapak minta presentasikan salah satu saja ya. Masing-masing kelompok presentasikan. Silakan. Coba apa hasil karyanya? Baca, coba presentasikan dah. Ya, ini hasil dari kelompok 2. Nah, kami membuat rak buku, fungsinya buat naruh buku dan pulpen sebagainya. Bahan dari apa dah? Bahannya dari kardus sama kertas kado, Didapat dari mana itu? dari kardus bekas yang sudah nggak kepake. Yang sudah tidak terpakai. Ya. Kamu dapat dari mana? Referensi dari YouTube, Dari YouTube. Ya. Bahannya dapat dari sekitar sekolah. sekitar sekolah. Jadi dari lingkungan yang ada di sekolah terdapat kardus-kardus yang sudah tidak terpakai, lalu kamu manfaatkan menjadi rak buku. Ya, Nah, kira-kira bisa bernilai ekonomi tidak itu? bisa tuh. Bisa. Ya, juga selain bernilai ekonomi juga bisa dimanfaatkan oleh diri sendiri ya. Nah, ini kira-kira menurut kalian ada catatan tidak dari apa yang sudah dihasilkan oleh kelompoknya Badar? Apa kira-kira kekurangan, kelebihannya dan lain sebagainya? Coba, Yip, apa Yip kira-kira menurut kamu? Mungkin dari segi tampilannya kurang menarik Pak. Tampilan kurang menarik, Pak. Oke. Jika ingin dibelikan mungkin bisa lebih dirapikan lagi dan diberi variasi Pak. Oke, ya. Jadi catatan dari teman kamu, ya dari teman kamu dan kelompoknya bahwa tampilan itu kira-kira harus dibuat semenarik mungkin agar orang lain itu tertarik. Ya, orang bisa tertarik karena menarik. Sama halnya kalian kan tertarik sama bapak ya. Berarti bapak ini menarik begitunya. Contoh ini sih contoh sebagai sampel. Bagaimana mungkin orang tertarik kalau tidak ada yang menarik? Nah itu, jadi harus ada yang menarik supaya orang tertarik. Itu catatannya dari ya dan kelompoknya juga bagi yang lainnya. Jadi ketika membuat hasil karya agar bernilai ekonomi itu kira-kira semenarik mungkin agar orang lain itu tertarik. Terima kasih. Berikan apresiasi untuk baik. Dari sini
Apa yang bisa kita ambil pelajaran sebagaimana tadi yang sudah dijelaskan juga di awal bahwa barang-barang yang ada di sekitar ini bisa kita manfaatkan entah di lingkungan sekolah ataupun nanti di lingkungan rumah kalian. Bisa dimanfaatkan dan dibuat menjadi sebuah hasil karya yang bernilai ekonomi dengan catatan hasil karya tersebut dibuat semenarik mungkin agar orang lain itu tertarik. Paham ya? Oke, mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan dan yang bisa kita kerjakan pada proyek kali ini. Mudah-mudahan banyak pelajaran yang bisa kita ambil, banyak pelajaran yang bisa kalian manfaatkan untuk nanti di kemudian hari ya. Untuk selanjutnya Bapak kembalikan ke Bapak Abdul Jabbar selaku guru PAI. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini hasil dari kelompok 3. Dari kelompok 2, semoga bermanfaat. Terima kasih. Ini adalah hasil kelima dari kelompok 1. Mungkin semoga bisa bermanfaat dan bisa dijual. Terima kasih. Alhamdulillah hari ini pembelajaran sudah selesai. Maka terakhirnya doa bersama membaca surat Al-Asr. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berurut, Sal. Ini